making disciples, transforming lives. Sexual sin itu have the worst consequence. Salah satu konsekuensi buruk dari dosa seksual adalah kita nggak akan pernah bisa lupa. Apa yang dosa seksual lakukan adalah melukai dirimu sendiri. Itu juga berdosa kepada orang lain kalau Anda melakukannya dengan orang lain. Hari ini saya akan bagikan sesuatu yang cukup sensitif gitu ya. Judulnya adalah sexual revolution. Sesuatu yang mungkin kalian semua nggak asing, tapi mungkin kalian tidak berharap itu dibicarakan di gereja. Ya, kebenarannya adalah gerejalah yang harus menyampaikan kebenaran ini. Kenapa? Karena dunia ini mengajarkan gitu ya, mengekspos kalian semua terhadap sebuah apa yang dianggap dunia sebuah kebenaran, tapi bukanlah kebenaran seperti apa yang Tuhan ajarkan. Ya, apa yang kita akan bicarakan hari ini adalah tentang seksual. Ya, kalau di sekolah kalian mungkin sudah pernah diajari sex education. Ya, saya tidak akan mengulangi apa yang guru atau teacher kalian ajarkan, tetapi ini apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita tentang area ini gitu ya. Kesalahan banyak orang adalah menganggap apa yang mereka lihat di media, ya di sosial media, di media elektronik dan sebagainya, apalagi kalau kalian lihat film-film gitu ya, di mana-mana film kayaknya ratingnya itu sudah nggak benar gitu ya, ratingnya itu sudah yang umur 7 plus, rating 7 plus saja sudah ada yang enggak gitu ya, rating 16, rating apalagi yang 18 itu sudah kayak kalau zaman dulu itu sudah kayak 21 gitu, jadi kayak ratingnya itu membuat orang yang sekarang lebih muda terekspos untuk hal-hal yang berbau seksual lebih awal. Oleh sebab itu firman Tuhan harus mengajarkan Anda juga lebih awal sehingga kalian harus tahu mana itu hitam dan mana putih karena dunia mengajarkan semuanya abu-abu. Ya, yang pertama kita belajar tentang yang namanya ada beberapa poin. Yang pertama tentang puberti. Kita semua di sini ya, termasuk saya juga pernah ngalami yang namanya ini. Ingat gak? Waktu kalian masih kecil, ya suka main itu loh kuda-kudaan yang ada lagunya, ya kan? Kadang di depan sebuah minimarket atau di time zone atau di apa gitu ya. Kalau kecil saya suka ngajak anak saya ke sana, anak saya lalu suka, naik ini gitu ya, masukin koin, dia naik gitu kan, saya video, ya masih ada videonya. Tiba-tiba bam, satu hari pagi, loh kok sudah nggak kecil lagi? Kok tiba-tiba sudah besar gitu ya? Sudah tiba-tiba suara berubah bagi yang pria. Tiba-tiba, loh tubuhku kok berubah? Ada hal-hal yang baru. Semuanya kayaknya tiba-tiba bangun itu sudah kayak di dunia yang lain. Pernah nggak merasa seperti itu? Ya, tiba-tiba semuanya berubah, suara berubah, tubuh berubah, perasaan juga berubah. Something new, sesuatu yang baru yang aku nggak pernah kenal sebelumnya. Perasaan apa ini? Feeling apa ini? Pikiran apa ini? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Kalian semua pasti pernah melaluinya. Saya juga melaluinya di usia-usia kalian. Sesuatu yang exciting sekaligus menakutkan. What is this? In the same time ini sesuatu yang sangat aneh. Tiba-tiba kita mulai suka sama lawan jenis gitu ya. Tiba-tiba yang tadinya cuma temenan kok rasanya kok lain gitu ya. Cowok sama cewek, cewek sama cowok, sulit memahami apa yang sedang terjadi dan bingung aku ini harus berespon seperti apa. Apakah ini salah? Apakah aku harus malu? Apakah aku harus takut atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang lebih rumit lagi adalah ketika orang tua kita bilang jangan pacaran dulu loh ya. Jangan seks sebelum nikah loh ya, nanti kamu bisa sakit, kena penyakit, nanti kamu hamil dan sebagainya. Sedangkan di luar sana mengajarkan enggak apa-apa, everybody lakukan yang sama kok, enggak akan hamil, enggak akan kena penyakit, itu semua ada solusinya gitu ya. Terus terang saya adalah orang yang akan juga berkata kepada Anda bahwa seks itu adalah milik sebuah pernikahan. Mengikuti dorongan seksual tanpa batas jelas ada konsekuensinya. Walaupun kita bisa menghindari apa yang namanya kehamilan atau penyakit kelamin. Nah ketika kita itu puberti, kita kan ada yang namanya sex drive. Tiba-tiba itu muncul di dalam diri kita.
Kok tiba-tiba kita punya? Jawabannya adalah karena memang Tuhanlah yang memberikan. Karena Tuhanlah yang menginisiasi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya disitulah Tuhan itu menciptakan, kalau nggak ada seks drive mereka nggak bisa bertambah banyak. Nggak bisa beranak cucu gitu ya. Dan seks itu adalah idenya Tuhan. Something yang beautiful dan good, sesuatu yang baik. Dan goalnya adalah bukan menghindarinya, tapi mengelolanya dan menaruhnya di waktu dan tempat yang tepat. Ya, itu sesuatu yang kalian perlu lalui di masa-masa mungkin usia 13, 14, 15 gitu ya. Dan itu along the way sampai besar, seringkali masih bergejolak. Mood swingnya itu kayak lebih dari ayunan lah pokoknya gitu ya. Pagi bisa senang, malam bisa sedih, tengah hari bisa marah gitu ya. Saya juga dulu bertanya-tanya, what is this? What should I do? Gitu ya, sesuatu yang kita harus lalui. Tapi disitulah kita belajar ya. Nah, yang kedua tentang virginity. Apa itu virginity? Pernah dengar tentang virginity? Virginity itu sesimpel tidak pernah dijamah atau tidak pernah dirusak. Contoh, hutan Amazon itu masih virgin. Atau apalagi, oh pantainya ini masih virgin. Saya pernah satu kali ke Bali gitu ya, ada satu pantai dulu pantainya namanya Pantai Pandawa. Hari ini sudah nggak virgin lagi, maksudnya dulu itu waktu masih virgin tahun berapa ya itu ya 2013 kalau nggak salah, itu masih bersih, belum ada belum ada bangunan apapun lah istilahnya. Benar-benar cuma pantai yang bersih, putih, dan kalau hari ini sudah banyak kios, sudah banyak tempat mainan dan sebagainya. Kalau dulu saya pernah ke sana itu masih dikatakan, oh ini pantainya masih virgin, belum dirusak atau belum dibangun sesuatu atau belum dilakukan sesuatu. Nah, kalau kita bicara tentang virginitas, ya bagi kalian semua kalian harus tahu bahwa itu bukanlah sekedar bicara tentang bagian tubuh tertentu. Misalnya ada orang yang menyambungkan antara virginitas dengan yang namanya kalau bahasa Inggrisnya itu hymen ya, atau apa ya, selaput darah. Nah, tapi kenyataannya ada orang-orang yang memang melakukan seks tanpa merusak itu. Jadi apa dong virginitas? Virginitas itu simply memang belum dijamah atau belum dirusak. Kita buka di Kidung Agung pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ini adalah perkataan Salomo kepada pengantinnya. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Apa yang Salomo katakan? Salomo itu sedang memuji istrinya atau pengantinnya karena ketika dia honeymoon, yang wanita ini masih virgin. Jadi Salomo memuji dia. Kenapa ini ditulis di Alkitab? Karena Tuhan itu tidak tabu, karena ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Dan Tuhan memang menciptakannya dari awal untuk dinikmati dengan benar ya. Jadi virginity itu seperti materai, seperti kalau barang itu segel. Pernah beli handphone yang masih baru? Ya pernah ya kotaknya ya, saya pernah satu kali punya handphone baru, masih disegel. Terus saya itu buka segelnya, gitu kan. Saya buka kan biasanya disegel kan dibuka, terus saya buka nih melihat handphone dalamnya. Loh saya nggak suka sama warnanya. Terus saya tutup lagi. Terus saya mau jual, tahu nggak pembelinya bilang apa? Ini handphone bekas. Kenapa? Karena segelnya sudah dibuka. Padahal saya belum pakai, handphonenya itu belum pakai, cuma dibuka segelnya aja, belum dinyalain, belum dipakai gitu ya. Hanya karena dibuka segelnya, itu sudah dianggap harganya langsung turun dan sudah dianggap handphone bekas. Saudara, di dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan itu kasih satu bagian tubuh bagi wanita khususnya, walaupun ini juga berlaku bagi pria, ada yang namanya selaput darah. Kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya memberikan Anda sebuah materai. Kalian itu adalah sesuatu yang disegel sama Tuhan. Punya materai loh, setiap kita satu-satu tuh punya segel. Dan siapa yang kasih segel itu? Tuhan. Wonderfully made, firman Tuhan di Mazmur dikatakan, engkau itu ditenun di dalam kandungan ibumu. You are wonderfully made. Who made?
Tuhan yang bentuk kita. Nah, ketika Tuhan bentuk kita itu dikasih segel. Waktu lahir ada segelnya. Nah, segelnya itu buat siapa? Tuhan itu kasih itu untuk hadiah. Karena apa? Karena Tuhan itu honor, menghormati yang namanya sebuah pernikahan. Bahkan sebelum kita itu suka sama lawan jenis. Waktu kita itu masih di kandungan ibu kita, Tuhan itu kasih kita hadiah. Ini hadiah ya buat nanti waktu pernikahanmu. Ini tak titipkan hadiah buat nanti pasanganmu. Itu adalah virginity. Tuhan itu begitu mulianya menciptakan Anda dan saya. Kalau di dunia itu menganggapnya sesuatu yang remeh, mungkin mereka nggak tahu. Atau ya memang dunia merusak sistemnya, merusak kebenaran karena ini begitu indah sehingga iblis itu nggak suka sesuatu yang bisa dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Selain virginity adalah sebuah segel, apalagi virginity itu seperti trofi. Piala untuk seorang pemenang. Trofi itu apa sih? Trofi itu logam dikasih pita, murah sebenarnya trofi. Kalau orang ngomong virginity, itu kan kalau kenapa-napa kan bisa dioperasi. Ini not about the thing gitu ya. Ini bukan tentang barangnya karena trofi itu sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, murah. Tapi yang membuat trofi itu mahal adalah perjuangannya mendapatkan trofi itu. Orang itu harus bertanding, orang itu harus berlatih, orang itu harus berjuang untuk mendapatkan trofi itu. Itu yang membuat trofi itu mahal. Nah, virginitas itu kenapa mahal? Karena memperjuangkan untuk mempertahankan itu berat dan mahal harganya. Perjuangannya itu enggak mudah, perjuangannya dari dalam dan dari luar. Dari dalam kita sendiri aja bergejolak ya kan. Punya hormon, punya perasaan, keinginan, ada sex drive dan sebagainya. Dari dalam aja kita harus berjuang untuk bisa mengendalikan, mengatasi, menguasai. Belum lagi dari luar. Luar apa? Peer pressure, dibilang aneh lu, kuno lu, masa gitu aja gak mau. Kita bisa kehilangan teman, kita bisa dianggap aneh, kita bisa dianggap kolot dan sebagainya. Nah, apakah kita itu mau nggak berjuang mendapatkan trofi itu? Mau nggak berjuang untuk membawa trofi itu masuk ke dalam pernikahan kalian? Gitu ya, dua-dua pria maupun wanita. Nah, kalau ada orang-orang di luar sana, enggak lah. Biasanya itu karena mereka memang kalah. Orang yang nggak mau trofi adalah orang yang tahu bahwa kalau dia bertanding dia akan kalah. Jadi ya buat apa bertanding gitu ya? Karena dia nggak mau perjuangannya. Karena mereka tahu bahwa ya I'm a loser, that's why I don't want to pursue, nggak mau memperjuangkan, nggak mau meraih trofi itu. Dan yang lebih buruknya bukan hanya mereka yang merasa jadi pecundang dan nggak mau memperjuangkan itu. Mereka melihat orang-orang yang memperjuangkan virginitas, mereka melihat orang-orang yang berjuang meraih trofi itu, mereka nggak suka. Kenapa? Kalau mereka menang, kalau ada orang-orang yang menang, mereka merasa lebih kalah lagi. Makanya kenapa dunia itu membuat kita itu, sudahlah gak usah ikut bertanding. Buat apa sih? Itu susah. Tapi padahal itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang memang Tuhan mau kalian semuanya jaga sampai di hari pernikahan. Saya juga dulu menjaganya sampai hari pernikahan. Benar-benar dengan segala perjuangan menjaganya sampai hari pernikahan. Nah, yang berikutnya apa? Pornografi. Ya, ngomong tentang seks, pornografi. Mata kita, penglihatan kita itu adalah inspirasi dari imajinasi kita, ya. Nah, imajinasi kita itu menginspirasi keinginan kita. Keinginan kita menginspirasi tindakan kita. Tindakan kita menginspirasi kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan masa depan kita. Jadi di mana mulainya? Mata. Ya. Dan Tuhan itu berbicara berkali-kali tentang mata. Saya bacakan ayatnya, kalian ikutin ya. 1 Yohanes 2 ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, garis bawahi, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pengkhotbah 11 ayat 19. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ini kalimat agak sarkastik ya. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan, tanda seru. Ya turuti silahkan gitu ya. Tapi jangan lupa, gara-gara itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Berarti it's something yang matters bagi Tuhan. Betul? Lukas pasal yang ke-11 ayat yang 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, apa yang kita lihat itu mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Karena mata kita itu adalah jendela hati kita. Apa yang kita lihat bukan sekedar pornografi, film-film yang buruk lainnya itu juga bisa mempengaruhi jiwa kita. Nah masalahnya kita ini nggak menyadarinya seringkali, tapi orang di luar sana, promotor seks di dunia gitu ya, film-film BFF atau apapun namanya itu, ya adalah pengusaha yang menghasilkan miliaran rupiah karena memancing nafsu kita, memancing sesuatu yang ada di mata kita. Ya, jadi hari ini perhatikan baik-baik apa yang kita lihat. Yang poin yang berikutnya, hari ini Trena juga akan bicara tentang satu hal ini yaitu namanya masturbasi. Apa sih masturbasi? Mungkin bagi kalian ada yang nggak tahu itu adalah self sex. Ya, banyak orang bertanya apakah masturbasi itu sesuatu yang boleh dilakukan nggak untuk mengatasi sex drive ketika masih single. Kan yang penting kan gak merugikan orang lain. Kan aku sama diriku sendiri. Sebelum saya bicara lebih lanjut, sebenarnya Alkitab itu menjelaskan tentang banyak hal tentang seks. Tuhan itu bilang seks di luar nikah adalah sebuah kesalahan dan itu bisa merusak. Seks dengan animal atau binatang itu adalah sebuah kekejian. Keji. Tuhan bilang seks dengan sesama gender itu adalah dosa. Itu clear di dalam firman Tuhan. Tapi kenapa kok firman Tuhan gak pernah satu kali pun menulis kalimat tentang masturbasi? Kenapa Tuhan itu gak pernah gamblang tentang hal yang satu ini? Apakah Tuhan gak peduli? Padahal ini isu dari semua generasi di segala zaman. Ya, sebenarnya enggak kok, Tuhan itu peduli. Mana ada hal yang Tuhan gak peduli dalam kehidupan kita. Tuhan itu peduli sampai rambut kita aja dihitung, mas hal yang besar kayak gini Tuhan gak peduli. Matius pasal yang kelima ayat 28, ini sudah mencakup semuanya sebenarnya. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya itu juga menyangkut tentang masturbasi. Ayat ini berkata bahwa orang yang masturbasi sambil berfantasi tentang seseorang itu sudah berzina di dalam firman Tuhan katakan. Orang bisa berpikir, oh nantilah kalau aku ini menikah itu akan berhenti sendiri. Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang sudah menikah dan tidak berhenti. Itu tidak akan serta-merta berhenti. Karena akarnya itu jauh lebih dalam daripada sekedar tindakan. Ya. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai yang ke-13. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba, garis bawahi kata diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan. Garis bawahi, tubuh bukan untuk percabulan. Mau sama dirimu sendiri, sama orang lain, tubuh kita bukan untuk itu. Melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Di sini sudah jelas dan biasanya orang yang melakukan itu ya dimulai dari apa? Dari pornografi. Mata menimbulkan keinginan menginspirasi tindakan. Tindakan lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan lama-lama jadi apa? Addiction, jadi kecanduan.
Nah, biasanya addiction itu selalu grow in the basement of denial. Kenapa orang itu bisa kecanduan? Kecanduan apapun deh. Mau game, mau narkoba, mau seks bebas, mau pornografi, mau masturbasi. Addiction itu selalu adalah sesuatu yang bertumbuh di atas sebuah denial. There is something yang lebih dalam daripada addiction, yaitu denial. Denial dari apa? Denial means that you avoid atau menghindari the root issues that cause pain in your heart by covering them up with pleasure. Denial berarti kita ini menghindari akar masalah tertentu yang menyebabkan rasa sakit di dalam hati dengan cara menutupinya dengan mencari kesenangan. Kenapa? Karena ketika mungkin kita nonton sesuatu yang salah, itu memberikan sebuah kesenangan. Ada hormon dopamin yang muncul sehingga kita menginginkan lagi dan lagi. Ya, dan seterusnya. Hal-hal yang membuat orang itu addiction karena itu memberikan kesenangan sesaat. Dan sebenarnya kesenangan itu untuk menutupi sesuatu yang pain di dalam hati. What is your pain? Do you have pain of rejection? Apakah kalian punya rasa sakit karena ditolak? Apakah kalian punya rasa sakit karena abandon, karena dibuang? Apakah itu karena Anda merasa tertolak di dalam keluarga? Mungkin pernah sama teman, sama papa atau sama mama. Have you ever been rejected sehingga itu menimbulkan rasa sakit? Atau rasa sakit karena takut akan masa depan. What happened? Apa yang terjadi dengan diriku? Masa depanku gimana? Orang tuaku divorce dan sebagainya. Itu sebuah rasa sakit yang mungkin kita itu enggak rasain, tapi itu ada dan kita coba tutupi dengan pleasure. Dan pleasure itu karena rasa sakitnya enggak hilang, akhirnya kita terus menerus melakukan apa yang kita lakukan, sesuatu yang salah dan itu menyebabkan addiction. Kuncinya adalah kita harus jujur. Rasa sakit apa yang ada di dalam hatimu? Bereskan itu. Maka addiction itu juga Anda nggak akan perlu lagi. Ya, jadi hal-hal yang tadi tentang poverty is something yang normal. Kalian akan go through dengan baik selama kalian tetap ada di jalan Tuhan. Ya, virginity, sesuatu yang indah, sesuatu yang Tuhan berikan sejak Anda di dalam kandungan, baik pria maupun wanita. Kemudian apalagi pornografi, mata kita itu sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Dan yang terakhir tentang masturbasi, jangan pernah melakukan ini karena ini sesuatu yang menyakitkan diri Anda sendiri. Mana ayatnya? 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Oke, 1. Firman Allah itu bilang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan flee from sexual immorality. Jauhkanlah dirimu, bahasa Inggrisnya itu terbang, flee, terbang. Jangan cuma sekedar menjauh pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau perlu itu lari. Kayak Yusuf itu loh, waktu digoda dia langsung keluar. Dia langsung terbang gitu ya. Kalau bisa tuh terbang, jangan mau gak mau gitu kan. Tapi memang Tuhan katakan menjauhlah, jauhkanlah dirimu. Dan di sini dikatakan setiap dosa yang lain, loh emang apa bedanya? Kenapa kok dosa seksual dipisahkan dari dosa yang lain? Bukankah semua dosa katanya sama, ya kan? Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Tapi kok firman Tuhan bilang setiap dosa yang lain, seolah-olah ada dosa-dosa yang lain yang memang berbeda dengan dosa seksual. Yes, karena sexual sin itu have the worst consequence. Orang bisa move on dari dosa yang lain. Orang bisa cerita tentang aku dulu pernah berbuat kesalahan. Misalnya aku pernah berbuat ini, aku pernah mencuri gitu ya. Aku pernah ngambil sesuatu, aku pernah berbohong. Tapi masa gampang orang mau ngomong bahwa aku pernah berbuat seks dengan si A atau si B.
nggak gampang. Dan kebanyakan orang nggak akan mengucapkannya. Ya, apa yang dosa seksual lakukan adalah itu akan melukai dirimu sendiri, karena dikatakan orang itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, itu juga berdosa kepada orang lain kalau Anda melakukannya dengan orang lain. Hei, Tuhan itu juga sayang sama orang lain. Kalau kita melakukannya dengan orang lain, mencuri sebelum waktunya, mengambil apa yang bukan punya kita, gitu ya. Kita berurusan dengan siapa yang punya itu loh. Misalnya, Ko Ajun, Ko Friendly, handphonenya taruh di sini. Terus gitu ya, ini kan handphonenya dia kan, terus saya ambil gitu. Saya ambil, terus saya bawa pulang, saya nggak kembalikan, atau saya banting gitu ya. Wah, kira-kira Ajunnya mungkin nggak marah, orang tuanya marah sama saya. Karena apa? Karena orang tuanya yang belikan dia. Loh, ya kan? Kalau misalnya saya punya anak saya dia apa-apain orang gitu kan. Walaupun Anda baik sama saya, Anda punya masalah sama saya. Kenapa? Karena kalian melukai orang yang saya kasih. Nah, orang di kanan kiri Anda adalah orang yang dicintai Tuhan. Kalau Anda lukai orang yang ada di kanan kiri atau siapapun yang ada di lingkungan Anda, gitu ya, Anda berhadapan dengan Tuhan. Ayatnya coba, thank you. Ayat berikutnya, kenapa saya bilang demikian? Coba baca ayat berikutnya. 1 Korintus 6 tadi ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Tahu enggak? Tubuh kita ternyata bukan milik kita sendiri. Ya, bagaimana kita mengatasi semua masalah atau apa ya? Bagaimana kita mengatasi pergumulan yang ada di dalam dan di luar mengenai dorongan seksual? Yang pertama, kita harus tahu siapa diri kita yang sebenarnya. We have to know who we are in Christ. Ayat 19 diawali dengan kata, tidak tahukah kamu? Karena kenyataannya memang banyak yang tidak tahu. Tidak tahukah kamu? Apa yang kita enggak tahu? Bahwa tubuhmu, coba pegang tubuhnya. Our body, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, ini adalah sesuatu yang indah. Kenapa? Apa yang membuat kalian itu berharga? The value of the container is determined by what is contained. Nilai dari sebuah tempat, dari sebuah sebuah bungkus itu ditentukan dari apa yang ada di dalamnya. Sebuah kotak perhiasan sangatlah murah jika tidak ada perhiasan di dalamnya. Coba kalau kotak perhiasan itu biasa, di dalamnya ada cincin berlian. Itu satu kotak itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena ada isinya. Nah, apa yang membuat kalian itu mahal? Karena Roh Allah itu tinggal di dalam tubuh kita. Katakan tubuh saya. Katakan tubuh saya adalah bait suci. Ya, itu yang membuat kalian itu mahal, karena kalian itu bukanlah sesuatu yang tubuh biasa gitu ya, tapi tubuh kita ini adalah bait suci. Dan dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Masa sih aku sudah SMP, aku sudah SMA, apalagi aku sudah kuliah, sudah bisa bekerja, punya uang sendiri. Aku ya diriku sendiri, tapi firman Allah katakan kita bukanlah milik kita sendiri. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Dan berbahagialah karena kita bukan milik kita sendiri. Kenapa? Karena itulah yang bikin kita mahal. Ada sebuah cerita gitu ya, ada gitar, kalau dijual pasarannya 500.000. Tapi itu karena punya gitaris terkenal, karena punya seorang gitaris yang ternama, orang itu rela beli sampai seharga
700 juta. Apa bedanya sih sama gitar yang lain? Ya karena siapa yang punya. Kita ini mahal karena kita ini punya Tuhan, bukan punya kita sendiri. Kalau kita punya kita sendiri sih mungkin gak ada harganya malahan ya. Tapi karena kita punya Tuhan, jangan macam-macam loh. Kita berhadapan sama yang punya. Kalau kita tidak menghargai orang di kanan kiri kita sebenarnya berhadapan sama siapa yang punya mereka, yaitu Tuhan. Dan orang yang berani macam-macam sama kita, itu juga berhadapan sama Bapa kalian, yaitu Bapa di surga. Itulah yang membuat kita mahal. Dan dikatakan ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Wow, Tuhan itu gak nyicil. Tuhan itu sudah lunas bayar kalian. Kalian itu mahal harganya. Ya, apa yang membuat sebuah barang itu mahal harganya? Yang pertama, apa isinya? Yang kedua, siapa yang punya? Yang ketiga, harganya dibeli dengan harga berapa? Nah, itulah kalian di mata Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita diciptakan Tuhan dan punya Tuhan. Kita sudah dibeli dan lunas dibayar. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu siapa kita. Kalau kita ini barang mahal, kita nggak akan jual murah. Kita nggak akan jadi orang yang murahan karena kita tahu kita itu mahal harganya. Yang kedua, bagaimana kita tuh bisa memenangkan perjuangan kita di dalam area seksual. Yang kedua, have a battle plan. Kenapa battle? Because our life is a battle. Karena perjuangan kita itu sudah kayak peperangan. Have a battle plan. If you fail to plan, you plan to fail. Banyak orang itu jatuh bukan karena mereka berencana untuk jatuh. Tapi hanya karena mereka tidak pernah punya rencana untuk tidak jatuh. Jadi you have to plan untuk tidak jatuh. Karena kalau kalian gak pernah punya battle plan, kalian bisa kepleset. Yang pertama, apa itu ada 3 battle plan yang kalian perlu lakukan. Yang pertama, make goals. Buatlah sebuah tujuan. Kenapa tujuan itu penting? Ya, bagi cewek-cewek yang pengen kurus, kalian punya tujuan misalnya, aku mau kurus 3 kilo. Tujuan itulah yang membuat kalian bisa menahan lapar, betul? Tujuan itulah yang membuat kalian bisa minum air putih aja, nggak beli minuman yang manis-manis gitu ya. Makanya sayur, kalian tuh bisa menahan sesuatu yang kalian ingini karena punya sebuah tujuan. Cowok juga, aku pengen punya body yang keren gitu ya. Kalian lera bersusah-susah nge-gym, angkat beban lah apalah gitu ya. Sakit nggak? Sakit sih kalau orang Jawa bilang tuh jarem gitu ya. Pegel, tapi gimana? Karena aku punya tujuan, aku pengen keren, aku pengen punya body yang bagus. Nah, tujuan itu membuat kalian bisa menahan sesuatu yang gak nyaman. Nah, di dalam kehidupan ini kalau kita gak punya tujuan, kita gak punya goal, kita akan gampang terbawa oleh ya gak apa-apalah diajak makan sama teman, diajak ke sini, diajak ke situ. Akhirnya kita malah jadi orang yang berantakan gitu ya. Nah, tujuan itu membantu kita. Demikian juga di dalam sex drive. Pernikahan seperti apa yang kalian ingin hidupi? Masa depan seperti apa yang kalian ingin hidupi? Ya, gambaran pernikahan seperti apa? Jangan lihat di film-film. Kalian mau berakhir seperti yang di film-film? Ya, masalahnya apa yang mereka anggap sebuah kenormalan, akhir yang buruk itu juga normal buat mereka. Nah, apakah kalian juga mau berakhir dengan buruk? Enggak kan? Kalau kalian mau berakhir dengan baik, pilihlah jalan yang berbeda. Punyalah tujuan, jadikan ini goal ya. Saya berdoa supaya kalian masing-masing jadikan ini bukan karena disuruh, bukan karena diminta, tapi jadikan ini goal kalian. Apa? Jadikan goal, saya mau menjaga hadiah yang Tuhan titipkan untuk pasanganku. Aku akan tetap virgin sampai di hari pernikahan. Jadikan itu goal, pokoknya nggak tahu gimana caranya, aku akan tetap virgin sampai di hari pernikahan, bahkan not even sehari sebelumnya. Don't ever compromise sampai di hari pernikahan. Sebelum dia bertemu dengan pendeta yang memberkati, don't ever touch me gitu ya, seolah-olah kayak gitu. Jadi jadikan itu goal.
ketika ada godaan dan sebagainya, karena Anda punya goal, Anda bisa menahan sesuatu yang mungkin ketika kalian menahannya itu nggak nyaman. Apalagi jadikan ini goalmu, aku mau pacaran sekali untuk menikah. Aku tidak mau melukai suami atau istriku nanti karena kesalahanku di masa lalu. Masa lalunya itu mungkin masa sekarang ya, tapi kalau nanti menikah itu kan jadi masa lalu. Banyak orang nggak menyadari bahwa gini, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa putus, nanti punya pacar lagi, menikah. Gitu ya, waktu pacaran sudah main berhubungan gitu ya, walaupun mungkin nggak sampai jatuh dan sebagainya. Tapi interaksi fisiknya sudah jauh. Terus habis itu ternyata nggak cocok, putus. Terus kalian punya pacar yang baru. Ceritanya puji Tuhan pacar yang kedua masuk ke dalam pernikahan gitu kan. Salah satu konsekuensi buruk dari dosa seksual adalah kita nggak akan pernah bisa lupa. Dan kita akan terus bawa bagasi itu seumur hidup. Kalau kita mau cerita ke pasangan yang baru, kamu dulu pernah ngapain aja? Kita nggak akan pernah bisa cerita full. Kenapa? Karena kita pasti takut apa yang dia akan pikirkan tentang kita. Dan itu sesuatu bagasi yang kalian akan bawa terus. Jadi jadikan itu sebuah goal. Aku mau pacaran sekali untuk menikah. Karena aku gak mau melukai pasanganku nanti dengan masa laluku. Kalau kalian punya goal seperti itu, kalian akan berhati-hati memilih pasangan hidup. Kalian gak akan sembarangan suka sama orang langsung jadian, suka sama orang langsung jadian. Apalagi jadikan goal, aku mau hidup kudus, menyenangkan Tuhan. Aku mau membayar harga untuk hidup benar. Ya, karena harga harus dibayar. Aku akan segera bertobat ketika jatuh. Oke, ada pengharapan. Kalau kalian misalnya jatuh kepleset, itu langsung berdiri. Jangan, aduh ya sudahlah berarti aku nggak bisa recovery. No, ada recovery. Walaupun ada rasa sakit, tapi cepetan bangkit. Ya tujuanmu akan menentukan perilakumu dan keputusan-keputusan hidupmu. So jadikan ini goal. Saya minta materi ini juga disampaikan nanti di CG-CG, diulang lagi. Dan seluruh anggota CG, seluruh anak-anak muda, jadikan ini goal dalam kehidupan kalian. Karena masa depan kalian akan suatu hari akan berterima kasih karena keputusan yang kalian buat hari-hari ini. Ya, yang kedua, battle plan yang kedua, selain make goals, yang kedua make covenant with your eyes. Ingat bahwa mata adalah indera yang paling menginspirasi imajinasi kita di antara 5 indera lainnya. Dan organ seks yang paling kuat itu bukan alat kelamin, tapi otak kita. Dan kalau kita mengisi otak kita dengan gambar-gambar yang membangkitkan, memprovok, akan sulit untuk kita menguasai pikiran kita. Jadi jangan kompromi dengan matamu, karena kalau kita kompromi kita sedang mengundang kegelapan. Ya, Ayub pasal 31 ayat ke-1 kita tahu siapa Ayub. Ayub itu Tuhan itu yang bilang loh kalau dia itu orang saleh. Bukan temennya, bukan orang, tapi Tuhan bilang ini orang saleh. Ayub itu berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Ayub, kenapa dia bisa sampai akhir hidupnya? Dia itu enggak macam-macam hidupnya. Ya, orang yang mungkin langka waktu itu punya 1 istri aja. Kenapa? Karena dia itu menetapkan syarat bagi matanya. Mata apa yang boleh aku lihat itu ada syaratnya. Sesuatu yang baik untuk hidupku, sesuatu yang membangun. Jadi dia punya syarat loh apa yang dia tetapkan untuk matanya. Ya, bahasa Inggrisnya dikatakan I make covenant with my eyes. Jadikan ini goal. Kalau Tuhan berkata kalau kita melihat seseorang perempuan atau seseorang mengingininya itu adalah sudah berzina, berarti goal kita nggak cuma sekedar virgin waktu masuk pernikahan, tapi juga punya batasan apa yang kita lihat dan bagaimana kita melihatnya ya. Termasuk juga kalau pornografi pasti orang tujuannya membuat itu adalah untuk membangkitkan dorongan seksual. Para pembuat film melibatkan adegan seksual untuk mendapatkan keuntungan. Ya kita ini mesin uangnya mereka kalau kita ini ikut di dalamnya. Dan yang ketiga, battle plan yang ketiga, make boundaries. Bikin batasan, ya. Dangerous environment calls for extreme measure. Kenapa saya bilang dangerous environment? Saya tanya, adakah orang-orang di sekeliling kalian atau budaya di sekeliling kalian yang ngomong ini sama kalian? Ada enggak?
buku, televisi, sosial media, film. Ada nggak yang ngasih tahu bahwa Tuhan itu kepengen kamu tetap virgin. Virginitas adalah sesuatu yang indah. Jangan nonton pornografi. Ada? Gak ada. Makanya gereja harus berbicara. Bagaimana mungkin ya orang-orang muda sepertinya direbut oleh dunia. Gereja harus merebutnya kembali. Kalian adalah orang-orang yang di dalam gereja dan Tuhan mau Anda menikmati apa yang Tuhan sediakan untuk hidup kalian. Katakan firman Tuhan, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dan itu adalah bagian kalian, tapi Tuhan punya jalan bagaimana kita itu bisa menikmatinya. Nah, boundaries itu apa? Boundaries itu aturan yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Ya, kalau dulu papa mama bilang, gak boleh begini ya, gak boleh begitu ya. Ya, harus begini, harus begitu, itu namanya aturan. Begitu kalian kuliah, ya, ada yang dari luar kota, datang ke Jakarta, papa mama ikut gak? Nggak ikut. Mereka bahkan nggak tahu kalian ngapain di sini. Mereka nggak bisa jagain kalian 24 jam. Nah, inilah waktunya kalian dewasa. This is the time that you have to make boundaries. Punya pagar untuk dirimu sendiri. Karena papa mama sudah nggak ada lagi untuk bikin aturan. Kalian sudah dewasa, jangan jadi orang yang sembarangan. Punya aturan, punya boundaries. Boundaries itu kayak pagar. Kalian pernah tahu pagar di jalan tol? Ya kan, ada pagar besi. Nah, itu melindungi supaya kalian nggak jatuh ke dalam jurang. Ya, itu ada di daerah safety karena orang itu bisa nubruk itu pagar. Biasanya masih ada space beberapa sentimeter gitu ya. Karena itu namanya margin of error. Supaya orang itu nggak langsung nyemplung. Nah, itu ada pagarnya itu ya sesuatu yang kuat. Coba kalau pagarnya nggak kuat, ya langsung nyemplung ya kan, langsung terjun bebas. Kita harus punya pagar yang kuat. Boundaries apa yang harus kita punya dalam kehidupan kita? Siapa yang mempengaruhi kita? Batasi. Who is who in our life? Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh punya teman yang buruk. Tapi pertanyaannya siapa mempengaruhi siapa? Kalau misalnya orang itu nggak bisa kita ajak kerjasama, ya jangan membiarkan hidupmu dirusak. Punya pagar, apalagi punya boundaries, interaksi fisik sejauh apa ya nanti kalau aku pacaran. Tentukan sekarang sebelum nanti kalian menemukan orang yang kalian cintai. Banyak orang itu keliru, sudah terlanjur pacaran, ya kebablasan. Buat komitmen, buat pagar itu sebelum jadi jalan. Pagar itu dibuat sebelum jalan itu dibuka untuk umum. Bukan jalan dibuka buat umum baru dibikin pagar, bukan. Pagar itu dipasang dulu baru jalan tol dibuka untuk umum. Karena tujuannya untuk melindungi, jadi buatlah boundaries. Buatlah boundaries, komitmen untuk menghindari ketika kalian pacaran tuh tempat sepi berdua. Jangan masuk ke kamar lawan jenis atau ke rumah lawan jenis. Kenapa? Karena nggak ada orang itu yang melakukan seks di tempat publik. Adanya ya di tempat yang tersembunyi, di tempat yang sepi. Makanya malah hindari tempat itu karena itu membawa pencobaan. Kalian harus punya boundaries, punya komitmen. Yang ketiga, bagaimana cara kita memenangkan perjuangan kita untuk bisa hidup benar di area seksual. Yang ketiga adalah honor your God with your body. 1 Korintus 6 tadi, ayat yang terakhir. Sebab kamu telah beli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena kamu itu berharga, mulia, mahal, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita memuliakan Tuhan bukan cuma dengan nyanyian kita, dengan angkat tangan, dengan pelayanan, dengan apalagi dengan uang kita. Tapi dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan tubuhku. Mulai dengan sebelum kita menghormati tubuh orang lain, mulai dengan menghormati tubuhmu sendiri. Bagaimana kalian menghormati tubuh kalian sendiri? Ya, kalau saya ke rumah seseorang misalnya, rumahnya itu berantakan. Berarti saya tahu bahwa saya boleh buang sampah sembarangan. Tapi kalau di rumah saya nggak boleh buang sampah sembarangan, orang datang ke rumah saya, walaupun dia biasanya buang sampah sembarangan, dia nggak akan berani buang sampah sembarangan. Artinya apa? Kita mengkomunikasikan pada orang lain
untuk memperlakukan diri kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita memperlakukan diri kita seperti sampah, jangan heran kalau orang lain juga memperlakukan kita seperti itu. Tapi kalau kita itu memperlakukan diri kita sebagai seorang princess atau seorang prince, orang juga akan menghargai kita seperti itu gitu ya. Dan mungkin ini terakhir, girls and boys. Girls, dengan cara apa kalian berusaha mendapatkan perhatian dari boys? Kalau kita ini, kalau cewek itu berusaha mendapatkan perhatian dari cowok dengan menunjukkan tubuh, anggota tubuh kita, maka kalian akan memancing cowok itu dengan membangkitkan sex drive mereka. Ya, kalau kalian itu gunakan tubuh kalian sebagai umpan, maka kalian akan mendapatkan orang atau pria yang nggak punya prinsip yang benar. Kalau misalnya gini loh, kalau orang itu mancingnya di kolam hiu, ya jangan heran kalau dimakan sama hiu. Nah kalau yang cara kita memancing pakai baju yang provokatif, ya yang kepancing ya pria yang memang terprovok gara-gara itu gitu ya. Jadi perhatikan kalau kita para wanita, girls gitu ya, cewek-cewek, perhatikan bagaimana kita berpakaian. Kalau kalian tuh kepengin pakai pakaian yang terbuka, tanyakan dalam hati, sebenarnya apa sih yang coba aku tampilkan ketika aku tuh memakai pakaian ini? Apa yang coba aku dapatkan? Kenapa sih aku pakai pakaian seperti ini tuh? Apa yang aku akan coba dapatkan? Sebenarnya aku ini cari apa sih gitu ya? Coba tanya di dalam hati. Apa yang sebenarnya Anda cari? Apakah itu karena Anda tidak mendapatkan perhatian di rumah? Apakah karena Anda itu ingin dicari orang, dapat perhatian dan sebagainya? Memang rasanya menyenangkan sih kalau ada orang tuh tertarik sama kita gitu ya. Wah, disukai banyak orang. Tapi kalau hanya karena fisik itu sesuatu yang sangat di permukaan ya. Dan the worst thing adalah kalau orang itu tertarik karena fisik kita, karena umpan kita, apa jaminannya dia nggak tertarik sama cewek lain kalau lihat bodinya yang lebih bagus, ya kan? Jadi kalau kita ini mau dikagumi sebagai seorang wanita, sebagai seorang pribadi, bukan hanya karena tubuh kita, tampilkan diri Anda dengan pakaian yang mengirim pesan bahwa Anda memang layak dihormati. Saya nggak bilang kalian, kalau gitu pakai baju lusuh aja, nggak usah baju keren, nanti gimana? Enggak, saya cuma kasih tahu bahwa ada bedanya antara tampil cantik dengan tampil seksi. Ya, so be beautiful, be pretty without being sexy, oke? Karena Anda akan menjadi seorang yang memang dihargai secara utuh, bukan hanya tubuhnya saja. Moral of the story is, ya, karena kalian itu bukan barang murahan, jadi jangan pasang iklan sale. Karena apa? Karena kita itu mahal harganya dan orang harus menghargai kita karena kita itu mahal. Dimulai dari kita menghargai diri kita sendiri. Amin. Bagi pria juga demikian. Ya, pria juga berlaku. Kalau kalian mengizinkan hormon kalian yang mempengaruhi keputusan pilihan kalian, kalian akan menyesal. Jangan gunakan keputusan itu, jangan gunakan hormon kalian untuk memengaruhi keputusan kalian. True princess atau putri yang sejati itu mencari pria yang dapat menghargai mereka seperti permata yang mahal. Adalah sangat penting untuk pria bisa membuat wanita itu merasa dihormati. Saya tulis ada beberapa poin di sini. Apa sih yang dicari wanita dari pria? Integritas. Ya, orang yang punya integritas, nggak melanggar janji, orang yang jujur, nggak ada orang yang suka dibohongi. Jadi pria, jadilah orang yang belajarlah untuk jujur. Yang ketiga, punya planning masa depan. Nggak ada cewek yang suka digantung. Oke? Kalau orang mau berani pacaran harus punya rencana. Mau berapa lama, setelah itu bagaimana dan sebagainya. Ya, yang terakhir mau berkorban. Salah satu cara membuat wanita merasa dihargai ketika pria itu tahu menempatkan prioritas dengan benar. Kenapa? Karena wanita tuh nggak suka bersaing dengan apa? Dengan hobi, barang, pekerjaan dan lain-lain. Bukannya nggak boleh punya hobi atau dan lain-lain, enggak. Tapi kita harus tahu bagaimana menempatkan seseorang dan menghargai seseorang dengan benar.
Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.